Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Tantowi Yahya. Masih kita akan membahas hal-hal menarik seputar public speaking atau public speaker buat pelakunya, atau kemampuan untuk berbicara di depan publik. Namun kali ini kita tidak akan lagi membahas mengenai teknik atau cara-cara untuk membangun kemampuan untuk berbicara di depan publik. Tapi yang akan kita bahas pada bagian terakhir ini adalah bagaimana kita membangun kredibilitas sebagai seorang yang harus berbicara di depan publik. Tepatnya ketika Anda sebagai seorang politisi. Tugas dari seorang politisi, apalagi kalau dia menjadi anggota parlemen, maka dia harus bicara, harus membangun narasi-narasi top ya terkait hal-hal yang sekarang ini sedang relevan. Tapi karena kita sekarang ini hidup di era yang demikian bebas dalam konteks masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi, maka masyarakat atau halayak itu menjadi sangat kritis. Mereka akan milih-milih nih, omongan siapa yang pantas saya dengar, tulisan siapa yang pantas saya baca, atau ucapan siapa yang pantas dikutip. Nah ini nggak mudah. Saya kasih ilustrasi ya. Ketika saya menjadi anggota dan pimpinan Komisi 1 DPR RI yang membidangi mengenai luar negeri, pertahanan, intelligence, dan kominfo. Saya beberapa kali membuat artikel untuk dimuat di rubrik opini di koran ternama kita. Tulisan saya tidak pernah diterima. Memang itu hak mereka untuk menolak ataupun menerima tulisan kontribusi dari publik atau tokoh masyarakat tanpa perlu memberikan penjelasan. Tapi karena saya bolak-balik sudah ditolak, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya. Saya bertanya, mengapa tulisan saya terkait bidang-bidang yang saya dalami sebagai anggota dan pimpinan Komisi 1 tidak diterima? Jawaban mereka, latar belakang penulis tidak sesuai dengan tulisan yang dibuat. Masya Allah, saya kaget. Ternyata image saya sebagai artis, sebagai penyanyi, sebagai pembawa acara masih terlalu dominan dan tidak nyambung dengan topik berat yang saya tulis. Nah inilah yang saya maksud dengan kredibilitas penulis itu penting dengan tulisannya atau dengan materi yang dia sampaikan apabila ingin dibaca, didengar, diresapi, dan dikenang oleh masyarakat. Nah oleh karena itu saudara-saudara, khususnya bagi Anda yang berkiprah di dalam bidang politik, apalagi sebagai anggota parlemen, membangun kredibilitas itu sama pentingnya dengan menguasai kemampuan berbicara di depan publik. Apabila Anda ingin mengomentari isu-isu mengenai luar negeri, isu-isu mengenai pertahanan, isu-isu mengenai kesehatan, dan lain sebagainya, Anda harus rajin membangun kredibilitas. Caranya bagaimana? Anda harus rajin berbicara, rajin membuat tulisan, rajin pula menjadi narasumber di tema-tema terkait, sehingga masyarakat akhirnya mempunyai kepahaman bahwa Anda memang menguasai isu tersebut. Ketika isu tersebut kemudian bangun atau berangkat menjadi sesuatu yang menjadi diskursus publik dan Anda mengomentarinya, maka tulisan Anda, ucapan Anda akan dibaca oleh masyarakat, akan dikenang oleh masyarakat, dan bagi media akan dikutip oleh masyarakat. Saya sering mengatakan bahwa halayak atau masyarakat itu kejam. Ya memang betul. Mereka hanya akan baca, hanya akan dengar sumber-sumber yang menurut mereka kredibel atau menguasai dengan sangat ya dengan tingkat tinggi topik yang sedang dibicarakan.
Nah saudara, demikian hal-hal terkait public speaking yang saya sampaikan sebanyak 3 paket dalam kesempatan ini. Yang ingin saya garis bawahi bahwa public speaking adalah kemampuan yang dibutuhkan saat ini untuk profesi apapun. Public speaking tidak memerlukan bakat sepenuhnya, tapi perlu kemauan untuk belajar. Karena public speaking adalah ilmu yang bisa dipelajari. Apabila Anda seorang politisi, maka komunikasi di depan publik itu menjadi suatu keharusan. Bagaimana rakyat bisa tahu ide dan gagasan Anda, ide dan gagasan partai di mana Anda bergabung, jika Anda tidak bisa menyampaikannya dengan baik, lugas, jelas, dan komprehensif. Nah yang ketiga, yang baru saja kita bahas tadi adalah untuk menjadi seorang pembicara, seorang narasumber yang dikutip pendapatnya, yang didengarkan oleh masyarakat, maka Anda penting di samping menguasai ilmu berbicara di depan publik, Anda juga harus menguasai atau membangun kredibilitas dalam bidang-bidang tertentu. Demikian, terima kasih untuk semua perhatian Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah dalam waktu yang lain kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih.